Perkenalkan, nama saya Mario Salomo dan saya berasal dari Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah daerah tujuan wisata di Sulawesi Utara, tepatnya Danau Linau. Ingat ya, cara penyebutannya adalah Danau Linau, bukan Danau Linu. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat Danau Linau ini. Yuk! Linau adalah sebuah nama danau mungil di Kota Tomohon. Danau ini mungkin saja berukuran mungil, namun para wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara sudah hampir pasti pernah berkunjung ke danau ini. Kalaupun belum sempat, setidaknya mereka pernah bertanya-tanya di mana danau ini berada. Jadi ukuran danaunya kecil, tapi namanya besar. Hal ini bukan tanpa alasan. Suasana tenang dan pemandangan indah merupakan daya tarik utama dari danau ini. Entah dalam cuaca cerah maupun sedang hujan berkabut, pemandangan danau ini tetap indah di mata pengunjung. Bahkan beberapa orang menyandingkan keadaan dan keindahan Danau Linau dengan danau-danau di Swiss. Saya sih belum pernah ke Swiss, jadi saya belum tahu pasti. Barangkali Anda pun bertanya-tanya, lokasi Danau Linau ini di mana ya? Seperti telah disampaikan di awal, Danau Linau berada di Kota Tomohon. Lebih tepat lagi, Danau Linau terletak di ujung paling selatan kota. Dari pusat Kota Tomohon, jaraknya adalah sekitar 5 km. Sementara dari Kota Manado, jaraknya adalah sekitar 30 km. Jarak yang lumayan dekat dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara loh. Maka itu, danau ini menjadi salah satu daerah tempat wisata primadona di Sulawesi Utara. Nah, perlu waktu sekitar 1 jam untuk datang dari Manado dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Sementara itu, hanya perlu waktu sekitar 15 menit untuk datang dari pusat kota Tomohon dengan menggunakan jenis kendaraan yang sama. Namun demikian, kalau berjalan kaki sudah pasti akan terasa lebih lama, lebih jauh, dan lebih melelahkan. Karena memang Danau Linau ini terletak pada bagian ujung selatan Kota Tomohon. Oh ya, Danau Linau berada pada 2 kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan. 2 kelurahan ini adalah Kelurahan Lahendong dan Kelurahan Tondangou. Jadi, jika Anda datang dari Manado atau pusat Kota Tomohon, Anda berada pada jalur yang benar kalau sudah berada pada salah satu dari kelurahan-kelurahan ini. Jalur utama ke Danau Linau berada di Kelurahan Lahendong. Pengunjung hanya perlu menemukan sebuah papan penunjuk arah yang tergantung di pinggir jalan untuk masuk ke dalam kawasan Danau Linau, sehingga pengunjung tidak akan tersesat. Namun andai kata pengunjung tidak menemukannya, cobalah bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Mereka pasti akan dengan senang hati akan membantu untuk menunjukkan arah yang benar. Tapi kalau Anda masih malu untuk bertanya, cobalah gunakan peta online pada perangkat seluler Anda. Danau Linau ini adalah sebuah danau kawah. Apa yang ada dalam pemikiran Anda ketika mengetahui bahwa Danau Linau adalah danau kawah? Anda sudah pasti langsung bisa membayangkan bahwa danau ini awalnya adalah sebuah gunung berapi. Dan dugaan Anda tidaklah salah, karena Danau Linau memang terjadi karena letusan gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Saat berada di Danau Linau, kita bahkan bisa melihat bekas-bekas letusan pada pinggiran-pinggiran danau ini. Pinggiran Danau Linau ini terlihat membentuk seperti baskom dengan satu genangan air besar berada pada tengah-tengahnya. Dan genangan air inilah yang menjadi asal muasal nama danau ini. Dalam bahasa Tombulu yang adalah salah satu suku di tanah Minahasa, Linau berasal dari kata Lilinowan, artinya tempat air berkumpul. Jadi dapat dikatakan bahwa Danau Linau ini adalah sebuah kaldera. Sebagai tambahan, kita juga bisa melihat aktivitas vulkanik yang terjadi di sekitar danau ini. Danau ini memiliki luas 43 hektar. Menurut masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Linau, warna pada permukaan air dapat berubah-ubah. Maka dari itu,
Danau Linau ini terkenal dengan fenomena perubahan warna permukaannya. Dan justru hal inilah yang membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke sini. Mereka ingin sekali melihat fenomena perubahan pada permukaan air danau ini. Anda pasti bertanya-tanya, apa saja ya warna yang muncul pada permukaan danaunya? Orang Indonesia barangkali hanya melihat ada 3 atau 4 warna dominan, hijau, putih, kuning, dan biru. Tetapi wisatawan mancanegara melihatnya dengan cara yang berbeda. Wisatawan mancanegara menyebut macam-macam warna yang terjadi di sini, antara lain indigo blue, iris green, jade dome, emerald, Kelly green, kiwi, lime, olive, military green, chestnut, gray, milky white, violet, terracotta, dan sebagainya. Dan perlu diingat, warna-warna ini adalah yang teramati pada siang hari saja. Bukan tanpa alasan perubahan warna ini terjadi. Aktivitas vulkanik di dalam dan di sekitar Danau Linau adalah sebab utama dari fenomena perubahan warna permukaan di danau ini. Tetapi mohon jangan berharap bahwa warna permukaan berganti dalam hitungan ketiga ya. Contoh, 1, 2, 3, ting! Dan warna air telah berubah dari indigo blue ke olive. Ya, sama seperti kelap-kelip lampu Natal dong kalau begitu. Perubahan warna permukaan danau tidak terjadi seperti itu, namun terjadi secara alami dan tanpa diduga-duga. Nah, keadaan cuaca dan langit setiap hari pun memberikan sumbangan penting pada perubahan warna permukaan. Selain itu, tempat pengunjung berada sudah pasti mempengaruhi penampakan warna yang teramati. Dan ada satu hal lagi yang paling pasti, mau tahu? Perubahan warna pada permukaan danau tidak terjadi karena pengaruh suasana hati seseorang. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana keadaan suhu air di Danau Linau? Suhunya panas atau normal? Secara umum, air di Danau Linau memiliki suhu normal. Namun, beberapa tempat mengeluarkan air panas. Hal ini tampak pada uap-uap air yang hanya muncul pada beberapa tempat tertentu saja. Kebanyakan terjadi pada pinggiran danau, dan pada titik-titik tertentu, pengunjung bahkan dapat melihat gelembung-gelembung keluar dari dalam danau. Pengunjung bahkan bisa mendengarkan suara gelembung tersebut, seperti gelembung ini dapat disertai dengan uap tapi juga tanpa uap. Karena suhu airnya normal, di kawasan Danau Linau bisa ditemukan beberapa jenis hewan. Ya, meskipun kadar belerang di danau ini terbilang tinggi. Untuk yang hidup di dalam danau, kita bisa menemukan ikan-ikan sepat. Penduduk sekitar Danau Linau banyak kali menangkap ikan sepat untuk dikonsumsi. Selain ikan sepat, ada juga hewan lain yang biasanya ditemukan di sini. Hewan itu adalah dalam bahasa lokal disebut sayok. Sayok adalah larva dari capung. Sama halnya dengan ikan sepat, masyarakat lokal juga sering menangkap sayok. Sayok yang ditangkap memiliki ukuran kurang lebih 2 ruas jari kelingking orang dewasa. Mereka biasanya mengolah sayok dengan olahan woku atau olahan lainnya yang mereka sukai. Sayok goreng memiliki rasa seperti udang goreng. Selain hewan-hewan air, banyak jenis burung juga dapat ditemukan di Danau Linau. Contohnya belibis, raja udang, bangau, dan burung-burung lainnya. Satu hal lagi, desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Pada dasar Danau Linau terdapat harta karun. Menurut cerita turun-temurun nih, benda-benda berharga ini dibuang pada masa lalu. Namun tidak diketahui dengan jelas apakah yang membuang benda-benda berharga ini adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Jepang yang kala itu berada di tanah Minahasa. Keberadaan harta karun ini sampai kini menjadi misteri yang belum terpecahkan di kalangan masyarakat sekitar. Banyak orang sekarang menganggap cerita ini hanyalah rekaan karena
mereka tidak memiliki sumber yang jelas selain cerita turun-temurun. Sayang ya, hartanya dimasukkan ke dalam danau. Coba kalau ditimbun dalam tanah. Mungkin sekarang saatnya saya menggali untuk cari harta karun itu. Pada masa sekarang, ada beberapa tempat wisata di sekitar Danau Linau ini. Tempat-tempat wisata ini melengkapi lokasi Danau Linau sebagai daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ada tempat wisata yang dikelola dengan konsep modern, tapi ada juga tempat wisata yang dikelola dengan konsep wisata berwawasan lingkungan. Namun demikian, objek wisata utama dari tempat-tempat wisata ini tetaplah Danau Linau. Nah, ketika berwisata ke kawasan wisata alam Danau Linau, ada peraturan yang perlu diperhatikan oleh semua pengunjung, yaitu jangan mengambil sesuatu selain foto dan jangan meninggalkan sesuatu selain jejak. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tempat-tempat wisata menarik lainnya di Sulawesi Utara.